Kenapa kita gugup kalau ngomong di depan kelas? Halo semuanya, kembali lagi sama aku Jia di channel yang bahas seputar public speaking. Di video kali ini, aku bakal menjawab keresahan dari teman-teman semua. Kenapa kita gugup kalau ngomong di depan kelas? Ini adalah salah satu permasalahan yang dialami oleh siswa-siswi dan pelajar-pelajar di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, Timur Leste sampai Pulau Rote ya. Semua permasalahan di sekolah selalu berkaitan tentang rasa gugup. Kenapa ya rasa gugup ini terjadi? Kenapa ya ketika kita ngomong di depan kelas, ketika presentasi, ketika kita jadi public speaker, ketika kita jadi narasumber, ketika memberikan informasi aja deh kak, rasa gugup ini menyelimuti. Rasa gugup ini tiba-tiba datang gak karuan kak, menjatuhkan semangatku kak, menjatuhkan mentalku kak, dan menjatuhkan performku kak. Kenapa ya bisa rasa gugup ini mengganggu sekali? Kenapa rasa gugup ini ada dan kenapa rasa gugup ini hadir, dan bagaimana cara mengatasi rasa gugup yang terjadi? Video kali ini gak bakal sia-sia karena di akhir nanti kita bakal menemukan rahasia bagaimana untuk mengatasi rasa gugup itu terjadi. Aku yakin dan percaya ini adalah salah satu kunci yang bisa mengatasi semua rasa gugup yang ada ketika kita ngomong di depan kelas. Sebelum masuk ke videonya, kalian yang belum subscribe di bawah, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu biar kita sama-sama belajar. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke videonya. Kenapa kita gugup kalau ngomong di depan kelas? Bukan hanya di depan kelas kak, bukan hanya di depan teman-teman, di depan guru, di depan kepala sekolah pun aku gugup. Kenapa ya kak bisa terjadi seperti itu? Mau nyampein informasi aja gugupnya setengah mati kak. Tiba-tiba tanganku gemeteran, tiba-tiba jadinya tremor kak. Jatuhnya malah tremor. Rasa gugup terjadi bisa di mana aja, dengan siapa saja, dan kapan saja pada saat acara ataupun kegiatan apapun. Tidak hanya ketika kita berada di depan kelas memberikan informasi, tapi ketika kita lomba, ketika kita baca puisi, ketika kita jadi ketua memberikan kata sambutan di depan audiens, itu rasa gugup tiba-tiba datang menyelimuti. Nah, kalau keadaannya seperti ini kan sulit kan kak? Mau ngomong di depan kelas aja susah kak. Susah banget. Beberapa di antara kita ketika kita dihadapkan pada situasi yang sama, yaitu berbicara di depan kelas, maka sebagian dari kita menyerah untuk tidak hadir dan tidak berbicara di depan kelas. Kalau bisa aku menghindari hal itu deh kak. Daripada aku harus ngomong di depan kelas, lebih bagus aku tenggelam aja deh kak. Daripada aku ngomong di depan kelas, lebih bagus aku main-main sama ular aja deh kak. Daripada ngomong di depan kelas, lebih bagus aku lari-lari keliling lapangan aja deh kak. Daripada aku harus ngomong di depan kelas, lebih bagus aku tidur sama mayat aja deh kak. Daripada aku ngomong di depan kelas, lebih bagus aku lompat dari ketinggian kak. Lompat aja deh kak, mati sekalian daripada aku harus ngomong di depan guruku yang killer. Pernah gak sih kamu ngadepin hal yang sama seperti teman-teman yang lainnya? Kak, aku lebih bagus lompat dari ketinggian aja deh. Kak, lebih bagus aku tidur di toilet aja deh kak selama 7 hari 7 malam daripada aku harus ngomong di depan kelas. Rasanya ya miris banget ya, ngomong di depan kelas aja jadi salah satu masalah dan kendala besar bagi para pelajar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sebenarnya ada faktor yang harus kita ketahui kenapa rasa gugup ini terjadi. Rasa gugup terjadi adalah karena yang pertama, karena kita takut salah. Kita takut salah dan kita takut kelihatan jelek. Apa yang kita buat, kita takut kelihatan jelek. Jadi kalau ada aja sedikit rasa takut, gugup bakal datang. Percaya deh sama aku. Ketika kita takut salah, itu menjadi bumerang besar bagi kita. Ketika perform kita jelek aja, kita udah berpikir kalau satu dunia menghujat kita. Padahal enggak. Padahal hal itu nggak mungkin terjadi. Kalaupun kamu salah, kalaupun kamu jelek, itu nggak satu dunia menghujat diri kamu sebagai orang yang jelek, orang yang salah. Itu tuh bukan masalah besar yang harus kamu takuti. Tidak. Jadi ketika kamu ngomong di depan kelas, kamu berdiri di hadapan teman-teman, terus kamu salah aja ngomong, kamu jangan merasa kalau kesalahan kamu ini adalah salah satu kesalahan yang besar untuk diri kamu. Enggak, ini adalah proses pembelajaran. Jadi ketika kamu salah, ya udah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Karena kalau kamu salah, kamu ketakutan, akhirnya nggak tenang, gugup itu bakal datang. Jadi ketika kamu salah, kamu tetap aja pada diri kamu sendiri, pada zona kamu sendiri, tetap santai dan tetap tenang. Karena ketika kamu tenang aja, maka rasa gugup nggak akan ada. Dan kalaupun dia hadir sedikit, tapi kamu bisa mengontrolnya. Itu yang harus dipahami. Rasa gugup ini alami loh terjadi. Jadi yang harus kita pahami adalah bahwasannya rasa gugup ini terjadi oleh siapa saja. Baik public speaker atau motivator terkenal pun, presenter atau host yang ada di televisi sekalipun, ketika mereka dihadapkan pada audiens-audiens, baik audiens yang lama ataupun audiens yang baru, maka rasa gugup itu akan tetap ada. Ini adalah hal yang alami. Hal yang alami terjadi. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah takut salah, dan jangan pernah takut jelek. Inilah salah satu faktor kenapa kita gugup kalau ngomong di depan kelas. Setelah kita mengetahui bahwasannya rasa gugup ini
terjadi oleh siapa saja dan terjadi kapan aja terjadi, dan rasa gugup ini terjadi secara alami. Yang harus kita lakukan ketika gugup ini datang adalah kita bisa mengontrolnya. Kontrollah rasa gugupmu. Sebenarnya ini adalah hal yang dilakukan oleh orang-orang besar di luar sana. Orang-orang hebat, para motivator hebat, motivator ternama, presenter-presenter hebat, ketika mereka gugup, mereka tahu cara mengatasinya. Mereka bisa mengontrol dirinya. Karena hanya ada dua nih pilihan ketika kita dihadapkan untuk ngomong di depan orang, di depan banyak orang, di depan kelas, apalagi di depan umum. Hanya ada dua pilihannya. Yang pertama, kamu lari. Yang kedua, kamu berani. Kamu pilih mana? Apakah kamu harus lari untuk menghadapi sekecil itu aja di depan kelas ngomong sama 30 atau paling banyak 60 orang? Apakah kita harus lari ketika kita dihadapkan pada situasi seperti itu? Atau kita harus berani? Nah, kamu pilih mana nih? Pilihannya hanya ada dua, kamu lari atau kamu berani. Kalau kamu berani, maka yang harus kamu lakukan ketika kamu ngomong di depan kelas, ketika kamu merasa gugup, maka yang harus kamu lakukan adalah kontrol diri kamu dengan cara latihan lah. Banyak-banyak berlatihlah sebelum mulai untuk ngomong di depan banyak orang. Banyak-banyak berlatihlah sebelum kamu mulai untuk ngomong di depan kelasmu. Banyak-banyak berlatihlah sebelum kamu berbicara di depan gurumu atau di depan kepala sekolahmu. Dan banyak-banyak berlatihlah sebelum kamu memulai membuka kata sambutan. Banyak-banyak berlatihlah sebelum kamu berbicara. Itu yang harus kamu ketahui dan kamu lakukan. Banyak-banyak berlatihlah. Dengan banyak-banyak berlatih, maka kamu akan mengetahui posisi diri kamu ketika berhadapan dengan orang banyak. Dan dengan banyak-banyak berlatih, maka kamu dapat meminimalisir rasa gugup atau grogi itu terjadi dan grogi itu datang. Latihanlah, latihan untuk mengurangi kecemasan yang ada. Ketika kamu sudah berlatih, maka kamu harus tampil berani. Tarik nafas, tetap tenang, enjoy aja. Jalan satu langkah, maju ke depan, bicarakan dengan lantang. Itulah yang harus kamu lakukan ketika hanya ada dua pilihan. Kamu pilih lari atau kamu berani. Dan yang kedua, ketika kita sudah berdiri di hadapan orang banyak, ketika rasa gugup itu tiba-tiba datang, maka kontrollah, tetap tenang, kendalikan diri kamu, tarik aja nafas. Jangan sampai kamu mengkhawatirkan diri kamu sendiri. Jadi yang harus dilakukan adalah fokus pada apa yang bisa kamu atur. Fokuslah pada apa yang bisa kamu atur. Misalnya nih, kita ngomong di depan kelas, kita masih assalamualaikum aja gitu ya, assalamualaikum warahmatullah. Ini udah gugup tiba-tiba nih, karena mungkin hal-hal yang banyak banget faktor nih kenapa gugup terjadi ya. Nah, tiba-tiba kita gugup tuh, masih assalamualaikum aja udah gugup. Fokuslah pada apa yang bisa kamu atur. Aturlah diri kamu. Jangan pernah mikirin, aduh gimana nih aku gugup nih tiba-tiba nih, kalau aku gugup kayak gini aku bingung nih harus ngomong apa. Nggak usah. Aduh gimana nih kalau aku gugup nih, gimana ya nanti pandangan orang kalau aku gugup kayak gini, aduh bakal jadi pembicaraan aku. Nggak usah pikirin hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Fokuslah pada diri kamu dan fokuslah pada apa yang bisa kamu atur. Aturlah diri kamu sendiri, atur gerakan kamu, atur cara ngomong kamu, atur nafas kamu. Atur nafas kamu. Karena kalau oksigen kamu terganggu ketika kamu berbicara, kalau nafas kamu terganggu ketika kamu berbicara, maka sebenarnya pembicaraan kamu bakal terganggu. Jadi kamu harus fokus pada apa yang bisa kamu atur. Atur diri kamu, atur nafas kamu, tarik nafas. Tenang aja. Kalaupun, gila nih gugupnya, aku lupa nih mau informasikan apa gitu ya. Karena biasanya emang gitu, aku juga pernah tuh mau informasiin, tiba-tiba ngomong assalamualaikum, lupa mau ngomong apa. Kita bakal ngalamin hal itu, walaupun kita udah ngerasa kita udah latihan satu malaman. Gak apa-apa, karena rasa gugup ini terjadi secara alami dan terjadi oleh siapa saja. Terjadi kapan aja. Jangan fokus pada, gila nih kalau aku gugup nih nanti jadi pandangan buruk nih sama teman-teman, aduh bisa digosipin aku nih, aduh gila nih, aduh aku salah pakai baju nih gimana ya, aduh nanti jadi jelek pula. Gak usah, fokus aja pada diri kamu. Ketika kamu sudah berhadapan dengan orang banyak, maka jalan satu-satunya adalah fokus pada diri kamu sendiri dan fokus pada apa yang bisa kamu atur. Jangan pernah berpikir hal-hal yang tidak bisa kamu atur di luar kendali kamu. Jangan pernah. Ini adalah salah satu poin penting yang harus kamu ketahui ketika rasa gugup itu datang menyelimuti diri kamu pada saat kamu ngomong di depan banyak orang ataupun di depan kelas kamu. Aku yakin dan percaya ini adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh para mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar atau murid-murid yang sedang duduk di bangku SD, SMP, SMA. Ya walaupun aku ngerasa yang nonton ini adalah anak-anak SMP dan SMA, juga anak kuliah, tapi nggak menutup kemungkinan anak SD juga menonton video ini, karena aku pernah dapat komentar dari anak SD yang mengatakan dia akan presentasi di depan kelasnya besok. Nggak nyangka sih ya, kamu SD kelas berapa sih, Dek?
Cakep banget ya, cakep banget. Jadi ini adalah salah satu poin penting yang harus kamu ketahui untuk mengatasi rasa gugup itu terjadi. Semoga video ini membantu kamu dan tidak ada lagi permasalahan gugupan di komentar video aku. Nggak ada lagi tuh, Kak, aku grogi banget, Kak, aku gugup banget, Kak, aku nervous banget, Kak, aku tremor nih, Kak. Ya, semoga dengan adanya video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu yang mengalami masalah yang sama. Karena jujur, sebelum aku seperti ini, aku adalah seperti itu. Sebelum aku seperti ini, aku adalah sama seperti kamu juga, yang kalau ngomong di depan itu gelagapan, yang kalau ngomong di depan itu tremoran, yang kalau ngomong di depan itu gemeteran, yang kalau ngomong di depan itu nggak karuan. Aduh. Nah, ini dia yang aku sampaikan kenapa kita bisa gugup kalau ngomong di depan kelas. Semoga video ini membantu kamu. Makasih udah nonton videonya. Thank you, see goodbye, stay positif. Jangan lupa follow Instagram aku, Jihan Isra. Kita jumpa lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa tonton short video aku karena aku sudah ada video short di sana. Thank you, see goodbye, stay positif. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.